Kami berikan perumpamaan mudahnya Bapak dan Ibu. Iko misal, contoh. Misal Bapak dan Ibu, awak badan wak kurang siai. Badan wak sakit-sakit rasanya. Badan wak dek sakit-sakit, dibawalah ke dokter. Dicek ke dokter. Pas dicek ke dokter Bapak dan Ibu, kironyo mengecek dokter kawak. Pak, Bu, iko mohon maaf ambo. Dari vonis penyakit Bapak dan Ibu, iyo ndak lama Pak ju Ibu lai. Mungkin ni duit apa ju Ibu 2 kali subuh lainnya kecek dokter. Ba kecek Bapak dan Ibu. Model dokter mengecek kawak hidup wak 2 kali subuh lainnya. Lai kata bayang jo dia wak kama mencari pembukuan bisu? Tidak. Lai kata bayang dia wak anan kawak makan buku bisu? Tidak. Lai kata bayang dia wak mencari baju rayo untuk rayo nanti? Tidak. Lai kata bayang dia wak kama wak kapai ke pasar membeli bahan-bahan untuk belanja jual ke pasar? Tidak. Lai kata bayang dia wak kama wak kapai raun rayo? Tidak. Bakok mode itu, jangankan untuk hal demikian, lalu bekoh malam, ndak lama lalu awak, belum tentu awak bisa tidur. Bakok mode itu, sebab awak tahu 2 kali subuh lah umur awaknya. Dek tahu 2 kali subuh lah itu, awak persiapkan diri awak, sebab awak merasa belum siap akan kematian. Selama 2 kali subuh tu kok bisa ndak lalu beribadah sekeraja awak. Kok ada ibadah malam, ibadah 100 rakaat di kerajaan dia wak. Ubode tu usaha untuk menggapai persiapan 2 kali subuh tadi. Sedangkan kini Allah katakan, yang ajal engkau tak tahu, yang kematian engkau tak tahu kapan datangnya. Bisa jadi sebentar lagi aku panggil, ba'a kok awak ndak siap jua akan hal demikian. Makanya awak manfaatkan kesempatan awak, selagi awak tahu dengan ajal tersebut, awak gunakan sebaik mungkin. Lanjutan ayat dari Quran surat Al-Asr tadi, ayat ketiganya, illalladzina amanu. Orang-orang tadi yang berpotensi mendapatkan kerugian yang mana beliau orang-orang tersebut tak melaksanakan waktu dengan baik, tak melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Kecuali orang-orang tersebut, siapa itu ya Allah? Alladzina amanu. Orang-orang yang pertama, orang-orang yang beriman, kata Allah. Apa makna beriman di sini? Tak hanya sekedar kita percaya dengan Allah, tak hanya sekedar kita yakin dengan Allah, namun bagaimana awak bisa menerapkan ibadah ke dalam diri awak. Tidak hanya sekedar awak melaksanakan apa perintah, namun bagaimana awak bisa menjadikan ibadah sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kok dikatakan bahwa bisa menjadikan ibadah sebagai bentuk dalam diri wak, bisa membentuk karakter wak, sebab ibadah tu setiap ibadah pasti memiliki hikmah, memiliki tujuan. Contoh misal, awak ambil salat. Ibadah salat tu diminta awak beriman melaksanakan ibadah salat dengan sebenar-benarnya, dengan tujuan yang benar, dengan rukun yang benar, segalanya yang benar sesuai tuntutan. Maka nanti akibatnya ketika bisa melakukan ibadah tersebut, apa akibatnya? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang mana salat tersebut bisa merubah perbuatan keji dalam diri awak maupun perbuatan mungkar. Bisa nanti awak menjadikan salat itu sebagai ajang membawa perubahan dalam diri sendiri. Belum nanti misal seperti puasa, bisa awak mencegah hawa nafsu dalam diri awak ketika setelah berpuasa yang hawa nafsu itu bisa kita kendalikan. Itu makna beriman sebenarnya. Maka makna beriman yang Allah katakan ini kaitannya dengan tanggung jawab yang pertama tadi, liya'budun, untuk beribadah. Kemudian yang kedua, siapa yang tak merugi ya Allah? Wa amilus salihat, dan mereka yang melaksanakan amalan-amalan saleh, mengerjakan kebaikan. Apa makna mengerjakan kebaikan? Tak hanya sekedar ia beribadah, tak hanya sekedar ia salat, tak hanya ia sekedar berpuasa, zakat maupun haji, namun makna amalan soleh ketika ia bisa membentuk dirinya memberikan kebaikan antar sesama,
Sebagaimana orang tersebut bisa menjadikan dirinya mengaitkan, mempererat ukhuwah antar sesama. Mengapa demikian? Sebab ukhuwah manusia ini, Bapak dan Ibu, hubungan manusia ini merupakan salah satu pertanggungjawaban di akhirat kelak nanti, yang mana pertanggungjawabannya sangat berat di hadapan Allah. Bakok mode itu, sebab nanti ketika awak datang di akhirat, awak membawa dosa kepada Allah dan membawa dosa kepada manusia. Membawa dua dosa, yang pertama kepada Allah, yang cik lai kepada manusia. Di hadapan Allah lebih berat satu dosa kepada manusia dibandingkan dosa kepada Allah. Kenapa begitu? Apa alasannya? Sebab ketika kita memiliki dosa kepada Allah, kita meminta maaf, meminta taubat, meminta ampun kepada Allah, Allah bisa maafkan. Namun ketika kita berdosa kepada seorang manusia, apa akibatnya? Nanti kita meminta ampun kepada Allah, meminta taubat pun, Allah tak bisa mengangkat dosa tersebut. Melainkan, apa solusi terangkat dosanya? Kita mendapatkan ridho dan maaf dari orang yang kita salahi. Makanya nanti di akhirat tu awak sibuk mencari-cari orang lain. Bakok mode itu, sebab awak banyak berkerusaan je orang lain. Makanya kini selagi ada kesempatan, awak tahu dengan kondisi tersebut, jago diri awak antar sesama. Jangan sampai nanti di akhirat awak ada permasalahan dengan manusia, yang mana nanti itu membuat awak susah di akhirat, yang mana itu nanti mengganggu kita untuk mencapai surganya Allah. Kemudian yang terakhir Allah katakan, orang-orang yang tak merugi adalah orang-orang yang watawasau bil haq watawasau bis sabr. Orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Dalam ayat ini Allah berikan dengan kata tawasau. Dalam ilmu tasrifnya Allah gunakan dengan sigat tafa'ul. Apa itu sigat tafa'ul? Dengan makna saling atau timbal balik. Ada hubungan timbal baliknya. Ba'ako Allah gunakan dalam ayat ini dengan kata saling mengingatkan. Bako ndak Allah katakan dalam ayat ini ingatkan dalam kebenaran saja. Bako harus saling mengingatkan. Rupanya kaitannya dengan manusia. Dalam kitab Raghibul Asfihani dijelaskan alasan penamaan manusia dengan insan di dalam Al-Quran ada 3 alasan. Yang pertama, manusia dinamakan dengan insan sebab manusia itu sifatnya suka akrab, suka nyaman. Diambil dari kata inas menjadi insan. Kemudian nanti yang kedua, sebab manusia itu makhluk sosial, ia butuh komunikasi. Diambil dari kata yaknis berubah menjadi insan. Kemudian yang ketiga, sebab manusia itu sifatnya pelupa, manusia itu suka lupa hakikatnya, tabiatnya. Diambil dari kata nisyan berubah menjadi insan. 3 alasan penamaan manusia menjadi insan. Sebab mereka suka akrab, sebab mereka butuh kepada komunikasi, mereka makhluk sosial, sebab mereka orang yang pelupa. Apa kaitannya dengan ayat ini? Allah katakan, hambaku itu pelupa. Hambaku itu ketika nyaman datang lupanya. Maka ketika datang lupanya, kalian ingatkan dalam kebenaran, ingatkan dalam kesabaran. Kok sian dan diantara nanti lupa, ingatkan kata Allah. Itu makanya Allah katakan dalam ayat ini, awak harus saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Sebab ketika kita ditimpakan musibah pun, ketika kita menghadapi sendirian, belum tentu kita bisa mengimani, melainkan ada bantuan oleh orang lain. Makanya Bapak dan Ibu, terlebih awak kini berada dalam bulan Ramadan, awak manfaatkan diri awak sebaik mungkin. Awak manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini. Awak jangankan untuk Ramadan tahun depan, Ramadan ini belum tentu awak bisa sampai akhir. Sebab awak tidak tahu bila dipanggil Allah. Makanya Bapak dan Ibu, awak manfaatkan kesempatan awak manfaatkan kesempatan ini, awak maksimalkan ibadah awak terlebih dalam Ramadan ini. Lai kamu Bapak dan Ibu untuk meningkatkan ibadah awak, boleh awak mencapai surganya Allah. Lai ya muah Bu. Telatih ya sebentar Ibu.
Iyo dapekna kata Allah. Ada Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in. Kami timpakan kepada manusia apa yang Allah timpakan. Ada nanti bisyai'in minal khawfi. Dengan rasa takut. Bakok rasa takut. Iyalah rusuh nama apa je ibu untuknya. Deh sampai jam baralah ustaz kau mengaji kah. Deh lamu nalah ustaz kah. Bisya'im minal khawfi wal ju'. Ada nanti Allah timpakan dengan rasa lapar. Bakok rasa lapar. Deh kolak di rumah lu nabi je lah dah. Ustaz kau lamu nalah mengaji kah. Iya tu bu. Makanya bapa dan ibu, mari awak tingkatkan ibadah awak tingkatkan diri awak maksimalkan ibadah dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan dari usaha awak bisa awak menggapai berbagai macam janjinya Allah. Salah satunya bisa awak menggapai surganya Allah yang Allah sediakan untuk awak. Amin amin ya rabbal alamin.